Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Damayanti dengan NIM 41122078 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas penulisan karya ilmiah yang dimana akan membahas evaluasi artikel ilmiah dan strategi publikasi. Oke, selanjutnya kita akan mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, kita akan membahas ada 10 langkah evaluasi dan persiapan publikasi. Yang pertama ada artikel pembanding yang relevan. Yang kedua ada analisis struktur artikel pembanding. Lalu yang ketiga ada analisis isi dan kualitas artikel pembanding. Lalu yang keempat ada perbandingan dengan artikel sendiri. Dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan artikel sendiri. Yang keenam ada usulan perbaikan naskah. Yang ketujuh ada penentuan jurnal target. Yang kedelapan ada ruang lingkup scope jurnal target. Lalu yang kesembilan ada gaya sitasi jurnal target. Lalu yang kesepuluh ada biaya publikasi atau APC dan batas similarity. Selanjutnya berikut artikel ilmiah yang menjadi pembanding dengan artikel ilmiah yang telah saya buat. Yang mungkin artikel ilmiah ini sangat relevan dengan artikel yang telah saya buat. Untuk judul artikelnya ini ada dari penulis Angga Wahyu Surya Putra dan Supriyanto dengan judul Sistem Informasi Penjualan Web Berbasis Web untuk Toko Retail. Untuk perbandingannya, kenapa saya memilih jurnal tersebut? Karena untuk isinya ini sama-sama mengangkat sistem penjualan berbasis web sebagai objek penelitian, lalu juga sama-sama menggunakan pendekatan SLDC. SLDC dalam pengembangan sistemnya. Lalu juga dipublikasikan di jurnal nasional terindeks dan sangat cocok sebagai acuan standar mutu naskah yang memiliki kelemahan metodologis metodologis yang jelas sehingga berguna untuk pembelajaran perbandingan. Untuk link jurnalnya setelah saya lampirkan di bagian sini. Selanjutnya ada analisis isinya dan kualitas artikelnya. Untuk dari sisi positifnya ini, dari isi artikelnya cukup menjawab kebutuhan nyata seperti mengurangi kesalahan pencatatan manual pada toko retail, lalu juga disertai dokumentasi antarmuka atau juga screenshot yang cukup lengkap dan mudah diikuti. Lalu kemudian ada struktur penulisan mengikuti format jurnal ya yang dimana terisi dari abstrak, dewey bahasa dan IMRAD. Topiknya juga aplikatif dan mudah direplikasi oleh peneliti pemula. Lalu dari sisi kekurangannya, dari jurnal tersebut tidak adanya metode analisis data atau data mining karena hanya membangun sistem CRUD dasar. Lalu tidak ada pengujian sistem terstruktur seperti black box, texting, UAT, dan sebagainya. Tata bahasa akademik juga lumayan lemah ya, beberapa kalimat juga tidak baku atau typo. Referensi juga banyak berasal dari buku lama, minim artikel jurnal yang dimana harusnya mengambil dari 5 tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada perbandingan artikel pembanding dengan artikel saya. Yang pertama dari aspek metode analisis data. Kalau dari artikel pembanding itu tidak ada ya, tidak ada metode analisis datanya. Sistemnya itu CROD murni. Sedangkan untuk artikel saya menggunakan metode algoritma a priori dan juga RFM scoring. Lalu dari aspek metodologi pengembangannya, kalau dari artikel pembanding disebut umum tidak terstruktur per fase. Kalau dari artikel saya, itu menggunakan SLDC waterfall yang dimana ada 5 fase yang dijabarkan dengan rinci.
Untuk pengujian sistemnya ini, kalau dari artikel pembanding tidak ada pengujian formal, black box testingnya juga, kalau dari artikel saya, sorry, kalau dari artikel saya ini ada black box testing yang dimana ada 10 skenario dan UAT skala Likert. Untuk hasil dan pembahasannya, kalau dari artikel pembanding ini hanya tangkapan layar antar muka. Lalu untuk artikel saya yang telah saya buat itu disiapkan untuk hasil kuantitatif yang dimana ada rules, segmentasi RFM, dan juga ada skor UIT-nya. Untuk kebaruan kontribusi, untuk artikel pembanding ini replikasinya sistem informasi penjualan umum. Sedangkan artikel saya ini mengintegrasi algoritma a priori dan RFM untuk rekomendasi strategi penjualan. Untuk kualitas referensinya, dari artikel pembanding ada 31 referensi, mayoritasnya itu dari buku ajar lama. Lalu kalau dari artikel saya menggunakan 25 referensi, dan mayoritas saya menggunakan artikel jurnal yang dimana dari tahun 2021 hingga di 2025. Eh, Oke, selanjutnya saya akan membahas kelebihan artikel yang telah saya buat. Yang pertama ada kombinasi dua metode analitik yang dimana saya memadukan a priori sebagai pola pembelian dan juga ada RFM yang dimana segmentasi pelanggan sehingga menghasilkan dua jenis wawasan bisnis sekaligus strategi produk dan strategi pelanggan. Untuk metodologi juga saya sudah buat terstruktur karena saya menggunakan SLDC waterfall yang dijabarkan per fase secara rinci lengkap dengan output konkret di setiap tahap atau yang dimana ada SRS, IRD, UML, kode, dan hasil pengujiannya. Lalu saya juga menggunakan stack teknologi modern dan jelas yang dimana ada React.js, Next.js, Node, Express, dan MySQL yang disebutkan juga secara spesifik yang dimana memudahkan replikasi dan penilaian kelayakan teknis. Lalu ada juga pengujian berlapis. Saya menggunakan black box testing untuk validasi fungsional dan user acceptance testing dengan skala Likert untuk validasi penerimaan pengguna akhir. Selain ada kelebihan, yang pastinya ada kekurangannya. Ya, kekurangan dari artikel saya ini belum adanya diagram atau visualisasi pendukung. Selain gambar satu tahapan penelitian, tidak ada ilustrasi arsitektur sistem, IRD, atau grafik hasil analisis a priori RFM yang memperkuat argumen. Lalu yang kedua, validasi data belum dijelaskan. Rentang jumlah datanya ini saya masih menggunakan 500 sampai 2000 transaksi. Terus juga ada 50 sampai 500 pelanggan. Jadi masih berupa estimasi atau rencana, belum data real final yang diuji. Lalu untuk sebagai referensi juga tidak terverifikasi beberapa entry pustaka, misalnya nomor 7 sampai 14 tidak ditemukan pada basis data jurnal publik saat ditelusuri, beresiko terhadap keaslian citasinya. Oke, selanjutnya ada jurnal target publikasi, yang dimana saya akan publikasi di jurnal RESTI, yaitu Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, yang dimana targetnya ini saya bisa mencapai sampai Sinta 2. Lalu untuk alasannya karena reputasi terverifikasi, terindeks Sinta 2 dan di OAJ dikelola Asosiasi Profesi IAII sejak 2017 dan juga sangat kredibel untuk publikasi tugas akhir. Lalu juga karena kesesuaian topiknya yang dimana fokus pada rekayasa sistem dan teknologi informasi yang mencakup data mining dan sistem berbasis web seperti topik penelitian ini. Dan untuk prosesnya juga jelas dan terbuka, yang dimana submission online-nya atau OJS ini blind per review, minimal 2 reviewer, panduan dan template tersedia lengkap di situs resmi, publikasi, dan penilaian kelayakan teknis. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup atau skop dari Jurnal Resti, yang dimana Jurnal Resti ini mewadahi penelitian inovatif di bidang teknologi informasi secara luas dengan 3 area fokus utama,
Yang pertama ini ada computer science application yang dimana rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, basis data, dan aplikasi berbasis web atau mobile, termasuk juga topik sistem penjualan berbasis web seperti penelitian ini. Lalu ada artificial intelligence yang dimana kecerdasan buatan, machine learning, dan data mining yang dimana mencakup metode association, role mining a priori, dan model prediktif atau segmentasi seperti RFM. Lalu ada computer vision dan pattern recognition ya yang dimana pengolahan citra digital, pengenalan pola dan visi komputer untuk berbagai aplikasi rekayasa sistem. Untuk kesesuaiannya, topik algoritma a priori dan RFM ini untuk analisis dan rekomendasi strategi penjualan berada tepat pada persinggungan ketiga area di atas, yang dimana sistem informasi plus juga ada data miningnya. Lalu untuk gaya sitasi yang digunakan untuk target jurnal yang setelah saya buat, yaitu dari IEE Referencing Standard yang dimana sitasi dalam teks berupa nomor dalam tanda kurung siku. Contohnya ada seperti ini yang telah ditampilkan. Lalu nomor diurutkan juga sesuai urutan kemunculan pertama dalam naskah. Lalu ada daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut yang bukan alfabetis. Lalu disarankan juga menggunakan pengelola referensi Mendeley, EndNote, atau Zotero. Untuk syarat tambahan daftar pustakanya, ini ada minimal 10 referensi primer, yang dimana ada artikel jurnal atau proceeding, bukan buku ajar. Lalu referensi diutamakan terbit dalam 5 tahun terakhir. Lalu ada setiap pustaka yang dicantumkan harus benar-benar dirujuk di dalam naskah. Lalu ada format penulisan mengikuti template resmi jurnal Resti yang dapat diunduh di situs jurnal. Lalu di sini ada biaya publikasi yang dimana ada artikel processing charge-nya berdasarkan halaman author fee resmi jurnal Resti berlaku mulai volume 9 nomor 4 Agustus di 2025. Kalau untuk submission dan reviewnya ini adalah gratis ya, tidak ada biaya untuk pengiriman maupun proses review naskah. Tapi untuk penulisan domestik ya termasuk di Indonesia ini dikenakan biaya 5 juta. Dibebankan juga hanya jika naskah dinyatakan accepted untuk diterbitkan. Lalu untuk penulis luar Indonesia, penulis pertama, setara untuk penulis pertama yang berdomisili di luar Indonesia ini ada di 350 US dollar. Untuk kelebihan halaman, jika ada kelebihan halaman, akan dikenakan biaya 50 US dollar per halaman. Ini akan dikenakan bila naskah final melebihi 12 halaman sesuai template. Untuk pembayaran APC ini tidak mempengaruhi keputusan editorial. Naskah dinilai murni berdasarkan kontribusi dan kualitas ilmiah. Lalu ada batas maksimal similarity atau plagiarisme yang dimana di 20% ambang batas similarity maksimal. Naskah dengan tingkat kemiripan similarity di atas 20% berisiko ditolak oleh redaksi jurnal Resti. Lalu aturan resminya ini, naskah ditolak apabila tingkat similarity di atas 20% atau terdapat lebih dari 100 kata identik yang berasal dari satu sumber yang sama. Pemeriksaan similarity umumnya dilakukan editor menggunakan perangkat pendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin sebelum proses review substansi. Lalu untuk rekomendasi praktisnya, cek similarity secara mandiri dan parafrase ulang sebelum submission, khususnya pada bagian tinjauan pustaka. Dan untuk selanjutnya ada ringkasan dan langkah selanjutnya yang akan saya ambil. Yang pertama, saya akan melengkapi hasil dan pembahasan dengan data kuantitatif yang dimana ada a priori dan RFM, dan juga akan menambahkan diagram pendukung. Lalu yang kedua, memverifikasi dan memperbarui seluruh referensi format ulang sesuai template IEE jurnal resmi. Lalu juga saya akan mengecek similarity secara mandiri yang dimana targetnya itu di bawah 20%, 10 submission. Lalu juga untuk yang keempat ini saya akan mensubmit ke jurnal Resti melalui OJS dan mungkin akan menyiapkan anggaran 5 juta setelah accepted. Tapi dari
Sambit jurnal ini mungkin saya akan mendiskusikan lagi kepada dosen pembimbing yang baiknya akan mempublikasikan jurnalnya ini di mana gitu. Jadi ini hanya sebatas rencana dan akan saya diskusikan lagi dengan dosen pembimbing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi dan pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.